Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan memaparkan materi terkait asumsi filsafat dan kerangka interpretasi. Materi ini kita ambil dari chapter 2. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rima Khairunnisa dengan NPM akhir 239. Kemudian ada Tarisa Nailia dengan NPM akhir 247. Lalu ada Denda Rizky dengan NPM akhir 262. Dan Catur Haila dengan NPM akhir 268. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu terkait asumsi filsafat. Pemahaman tentang asumsi filosofi itu di balik penelitian kualitatif itu dimulai dengan menilai posisinya dalam keseluruhan proses penelitian. Kemudian memperhatikan pentingnya asumsi tersebut itu sebagai bagian dari elemen penelitian itu sendiri, dan juga mempertimbangkan cara menuangkannya secara aktif ke dalam sebuah studi. Nah, filsafat sendiri itu berarti penggunaan gagasan dan juga keyakinan abstrak yang mendasari penelitian yang kita lakukan. Nah, masuk ke materi berikutnya terkait kerangka kerja untuk memahami asumsi. Nah, di sini ada tabel, bisa diperhatikan. Jadi tabel tersebut itu menggambarkan ada 5 fase proses penelitian kualitatif yang dimana dimulai dari hal yang paling abstrak hingga penerapan praktis. Bisa dilihat di fase 1, di sini tuh menekankan refleksi peneliti terhadap latar belakang pribadi, nilai, pandangan diri, dan juga aspek etika serta politik. Nah, kemudian di fase yang kedua, di sini berisi kerangka filosofi dan juga perspektif teoritis seperti konstruktivisme, kemudian feminisme, teori kritis, dan sebagainya. Nah, ini tuh menjadi dasar dari cara peneliti untuk memandang realitas. Lalu di fase yang ketiga, ini ada strategi penelitian, seperti kayak studi kasus, etnografi, fenomenologi, dan lain-lain. Nah, kemudian masuk ke fase 4, ini masuk ke teknik pengumpulan dan juga analisis data, seperti wawancara, terus observasi, dokumen, maupun analisis komputer. Nah, di fase yang kelima, ini adalah penafsiran dan juga evaluasi dari hasil penelitian itu tadi, termasuk penilaian kualitasnya dan juga implikasinya. Nah, jadi intinya tabel ini itu menunjukkan bahwa penelitian kualitatif itu berangkat dari refleksi diri dan filosofi peneliti, lalu mengalir ke bagian strategi, terus metodologi, hingga ke interpretasi, sehingga pemahaman filosofi itu sangat krusial sejak awal. Nah, kemudian kita akan membahas mengapa filsafat itu penting. Jadi, di alasan yang pertama itu mempengaruhi pemikiran dari peneliti. Jadi, asumsi filosofis itu menentukan bagaimana peneliti itu akan menjerumuskan masalah, kemudian menentukan jenis pertanyaan yang mereka ajukan, dan juga metode yang mereka gunakan untuk mencari jawaban. Misalnya kayak sebab akibat versus eksplorasi makna. Lalu alasan yang kedua, dibentuk oleh latar belakang dan juga komunitas ilmiah. Jadi asumsi itu berasal dari pelatihan akademis dan dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu, terutama ketika si peneliti itu bekerja lintas disiplin ilmu. Penggunaan lebih dari satu asumsi dalam satu studi kasus itu sangat dimungkinkan. Jadi tergantung pada konteks dan juga keterbukaan ilmiah. Kemudian alasan yang terakhir, membentuk dasar untuk penilaian peninjau. Peninjau itu menilai penelitian berdasarkan asumsi filosofis tertentu. Nah, perbedaan pendapat antara si penulis dan juga peninjau itu tentunya dapat menyebabkan penelitian itu disalahpahami atau bisa juga ditolak. Berikutnya akan kita bahas 4 jenis asumsi filosofi. Yang pertama ada ontologis. Ini menanyakan apa hakikat dari realitas. Jadi realitas itu dipandang beragam dan juga multilevel karena dilihat dari berbagai perspektif. Nah, contoh implikasinya sendiri itu peneliti melaporkan
berbagai sudut pandang dari partisipan sebagai suatu temuan. Lalu yang kedua ada epistemologis. Ini menanyakan apa itu pengetahuan dan bagaimana kita dapat mendapatkannya. Jadi pengetahuan itu dianggap subjektif, yakni berasal dari pengalaman si partisipan itu sendiri. Nah, contoh implikasinya itu peneliti dekat dan terlibat langsung dengan si partisipan. Kemudian sering menggunakan kutipan langsung sebagai bukti. Lalu yang keempat ada aksiologis. Ini menanyakan apa peran nilai dalam penelitian. Nah, peneliti itu sangat diakui syarat nilai dan bias peneliti tidak bisa dihindari. Nah, contoh dari implikasinya sendiri, peneliti yang secara terbuka mengungkapkan nilai dan juga interpretasi pribadinya dalam sebuah analisis. Lalu yang keempat ada metodologis. Ini menanyakan bagaimana proses penelitian itu dilakukan. Jadi peneliti itu menggunakan logika induktif, kemudian berbasis konteks, dan juga desainnya itu fleksibel serta berkembang selama proses berlangsung. Nah, contohnya sendiri, peneliti itu memulai dari data detail di lapangan, kemudian menyusun pemahaman umum secara bertahap. Berikutnya terkait menulis asumsi filosofi ke dalam studi kualitatif. Jadi dalam penelitian kualitatif, asumsi filosofis itu dapat ditampilkan secara implisit, misalnya melalui tema, kutipan partisipan, bias peneliti, dan juga desain yang berkembang. Nah, bisa juga secara eksplisit dalam bagian metode di mana peneliti itu menjelaskan ontologi, epistemologi, dan juga asumsi lainnya beserta contohnya. Nah, penulis eksplisit ini umum ditemukan dalam disertasi, kemudian artikel jurnal, dan presensi konferensi, karena audiens itu seringkali menanyakan dasar dari filosofis penelitian. Nah, tujuannya itu agar si pembaca itu bisa memahami posisi peneliti dalam memandang realitas dan cara memperoleh pengetahuan. Nah, jadi dengan demikian kejelasan dari filosofi itu bisa memperkuat kredibilitas dan juga transparansi dari penelitian. Selanjutnya ada interpretive frameworks in quality research. Nah, secara sederhana, interpretive framework itu bisa kita pahami sebagai kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk melihat realitas sosial. Nah, dari kerangka ini akan mempengaruhi cara kita merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data, menafsirkan hasil, bahkan menentukan tujuan penelitian itu sendiri. Nah, interpretive framework yang pertama ada postpositivism. Nah, postpositivism itu adalah pandangan yang masih berakar pada pendekatan ilmiah tradisional, tetapi dengan kesadaran bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Nah, menurut pandangan ini, realitas memang ada di luar sana, tetapi tidak bisa kita pahami secara sempurna. Oleh karena itu, peneliti itu berusaha agar seobjektif mungkin menggunakan pengukuran yang valid, triangulasi data, dan juga logika empiris untuk mendekati kebenaran. Nah, jadi meskipun tidak bisa mencapai kebenaran mutlak, peneliti itu tetap berupaya mencari kebenaran yang paling mungkin atau probabilistik. Nah, contohnya dalam penelitian sosial, pendekatan positivis ini bisa digunakan untuk menguji teori-teori perilaku manusia tentang cara yang sistematis dan juga terukur. Selanjutnya ada social constructivism. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi, social constructivism ini berangkat dari pandangan bahwa realitas itu dibentuk melalui interaksi sosial dan juga budaya. Nah, artinya setiap individu itu memiliki makna dan juga pengalaman yang unik terhadap dunia di sekitarnya. Nah, dalam kerangka ini, penelitian itu tidak berdiri sebagai pengamat pasif, tetapi menjadi rekan dialog yang ikut memahami makna bersama partisipan. Nah, metode yang digunakan biasanya itu pertanyaan terbuka, wawancara mendalam, dan juga observasi partisipatif.
Nah, ini tuh digunakan untuk menggali cara orang memaknai pengalaman mereka. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk memahami makna di balik perilaku manusia, bukan sekedar mengukur fenomena. Nah, jadi di sini tuh penelitian dan juga partisipan bersama-sama membangun pengetahuan. Selanjutnya ada transformative frameworks. Nah, kerangka transformatif ini muncul dari semangat keadilan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini itu menantang ketimpangan kekuasaan, diskriminasi, dan juga ketidaksetaraan sosial. Peneliti itu tidak hanya ingin memahami realitas, tetapi juga mengubahnya menjadi lebih adil. Contohnya, penelitian dengan pendekatan feminis, teori ras kritis, queer theory, atau disability studies termasuk dalam kerangka transformatif ini. Nah, penelitian ini itu biasanya melibatkan partisipan secara aktif agar suara kelompok yang terpinggirkan itu dapat muncul. Nah, jadi tujuannya tuh bukan hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang nyata. Selanjutnya ada postmodern perspective. Nah, maksudnya metode ini tuh menolak ide bahwa hanya ada satu kebenaran universal. Sebaliknya, postmodernisme ini melihat bahwa setiap orang tuh memiliki versi kebenarannya sendiri-sendiri, tergantung dari konteks atau dari budaya atau juga bisa dari pengalaman. Nah, pendekatan ini juga mengkritik dominasi kekuasaan dalam penelitian, termasuk bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk makna. Nah, penelitian postmodern ini biasanya lebih reflektif dan juga peka terhadap isu representasi dan juga kekuasaan. Misalnya bagaimana penelitian bisa mengabaikan suara kelompok minoritas. Nah, tujuan dari metode ini adalah membongkar narasi dominan dan juga memberikan ruang bagi berbagai perspektif alternatif. Selanjutnya ada pragmatism. Nah, pragmatism sendiri itu pendekatan yang paling fleksibel, bisa dibilang seperti itu. Nah, bagi pragmatism ini yang terpenting itu bukan apakah metode kualitatif atau kuantitatif, tetapi apakah metode itu efektif menjawab masalah penelitian. Nah, karena dianggapnya itu bersifat kontekstual, yaitu apa yang berfungsi dalam situasi tertentu, pendekatan ini tuh sering digunakan dalam penelitian terapan di mana hasilnya tuh langsung bisa memberikan solusi praktis bagi suatu permasalahan. Nah, contohnya penelitian bisa menggunakan kombinasi wawancara kualitatif dan juga survei kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang paling bermanfaat. Nah, jadi pragmatisme itu menekankan tindakan, hasil, dan manfaat nyata dari penelitian. Di slide ini saya menjelaskan dua kerangka interpretatif yang sering dipakai dalam penelitian kualitatif, yaitu teori feminis dan teori kritis termasuk critical race theory atau CRT. Pertama, tentang teori feminis. Teori ini berfokus pada bagaimana gender, kekuasaan, dan ketidaksetaraan itu membentuk kehidupan sosial kita. Feminist teori menekankan pentingnya suara dan pengalaman perempuan karena selama ini pandangan perempuan itu sering diabaikan dalam penelitian tradisional. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan feminis berarti peneliti berusaha memahami bagaimana gender itu mempengaruhi pengalaman seseorang dan bagaimana sistem sosial itu bisa menciptakan ketidakadilan. Tapi teori ini bukan hanya tentang memahami, tapi juga mengubah struktur sosial yang menindas. Artinya, penelitian kualitatif dengan perspektif feminis punya tujuan sosial bukan hanya menjelaskan realitas, tapi juga berkontribusi pada kesetaraan dan keadilan sosial. Ada banyak jenis feminisme seperti liberal, radikal, marxist, postmodern, sampai black feminism. Meskipun fokusnya beda-beda, semua jenis feminisme itu punya satu tujuan yang sama, yaitu menolak ketimpangan dan memperjuangkan suara kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, teori feminis itu menekankan pentingnya refleksi diri peneliti atau reflexivity. Peneliti itu harus sadar terhadap posisi dan bias dirinya sendiri. Misalnya, apakah dia berada di posisi yang lebih berkuasa dibanding partisipan?
Hal-hal seperti ini tuh penting supaya proses penelitian tetap etis dan tidak mengulang pola ketidakadilan yang sama. Selanjutnya, ada critical theory atau teori kritis. Teori ini berangkat dari pemikiran para filsuf dari Frankfurt School seperti Habermas. Fokus utamanya adalah untuk menantang struktur sosial yang menindas dan melihat bagaimana ideologi, budaya, dan kekuasaan itu bisa mempertahankan ketimpangan. Beda dengan teori lain yang hanya menjelaskan realitas, teori kritis itu ingin mengubah realitas itu sendiri. Jadi sifatnya itu transformasional. Nah, dari teori kritis ini lahir Critical Race Theory atau CRT. CRT itu muncul di bidang hukum di tahun 1970 sampai 1980-an dan berfokus pada bagaimana rasisme itu tertanam secara sistemik dalam hukum, kebijakan, dan budaya. CRT ini melihat bahwa rasisme itu bukan hanya soal sikap individu, tapi soal sistem sosial yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Dalam penelitian, CRT itu mendorong kita untuk menempatkan pengalaman orang kulit berwarna atau kelompok minoritas sebagai pusat analisis. Selain itu, CRT juga menolak konsep netralitas dalam penelitian, karena yang dianggap netral seringkali justru berasal dari perspektif kelompok dominan. Jadi, kalau disimpulkan, teori feminis itu menyoroti ketimpangan gender dan memperjuangkan kesetaraan. Teori kritis itu menantang struktur sosial yang tidak adil dan mendorong perubahan sosial. CRT itu memperluas teori kritis dengan fokus pada isu ras dan keadilan rasial. Ketiganya tuh sama-sama berusaha menggunakan penelitian kualitatif sebagai alat untuk meningkatkan keadilan sosial dan menguatkan suara kelompok yang terpinggirkan. Sekarang di slide selanjutnya ini aku mau membahas dua teori lain yang juga masuk ke dalam interpretive frameworks menurut Creswell, yaitu queer theory dan disability theory. Keduanya tuh punya tujuan yang mirip, yaitu sama-sama menantang pandangan tradisional tentang identitas dan normalitas pada masyarakat. Pertama itu ada queer theory. Teori ini muncul sekitar tahun 1990-an dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran postmodern dan feminis. Intinya, queer theory itu menolak pandangan bahwa gender dan seksualitas itu tetap dan kaku. Sebaliknya, identitas manusia itu dianggap cair, beragam, dan dibentuk oleh budaya serta bahasa. Queer theory itu menantang pandangan biner seperti laki-laki versus perempuan atau normal versus tidak normal. Menurut teori ini, pandangan biner seperti itu justru membatasi ekspresi dan pengalaman manusia. Jadi dalam penelitian, queer theory itu mendorong kita untuk mempertanyakan norma heteroseksual dan membuka ruang bagi berbagai bentuk identitas. Misalnya, peneliti itu bisa menggunakan queer framework untuk memahami bagaimana seorang mengalami diskriminasi karena identitas gender atau orientasi seksualnya. Tujuannya bukan cuma mendeskripsikan pengalaman itu, tapi juga menantang sistem sosial yang membuat mereka termarginalkan. Selanjutnya ada disability theory atau di teori disabilitas. Kalau dulu disabilitas dianggap sebagai masalah medis, sesuatu yang harus diperbaiki, maka teori disabilitas membawa pandangan baru lewat model sosial disabilitas. Dalam model sosial ini, disabilitas itu bukan masalah pada individu, tapi masalah pada lingkungan dan masyarakat yang tidak menyediakan akses atau dukungan. Misalnya, kalau seseorang yang menggunakan kursi roda itu tidak bisa masuk ke gedung karena tidak ada jalur landai. Berarti yang salah itu bukan individunya, tapi desain bangunannya. Teori ini juga mendorong penelitian yang inklusif, di mana penyandang disabilitas ikut terlibat sebagai peneliti atau pengambil
keputusan, bukan hanya sebagai objek penelitian. Pendekatan ini menghormati perbedaan dan memandang disabilitas sebagai bagian alami dari keberagaman manusia. Baik queer teori maupun disability teori sama-sama menekankan pentingnya akses, kesetaraan, dan representasi. Keduanya tuh juga mengingatkan bahwa konsep normal itu sebenarnya dibentuk oleh budaya dan kekuasaan, jadi harus terus dikritisi. Kesimpulannya, queer teori itu membantu kita memahami dan menghargai keberagaman identitas gender dan seksual, serta menolak norma yang menekan. Kalau disability teori itu menekankan bahwa hambatan utama bagi penyandang disabilitas berasal dari sistem sosial, bukan diri mereka sendiri. Dua teori ini memperluas cara kita melihat manusia bahwa penelitian kualitatif bukan cuma untuk memahami orang, tapi juga untuk menghapus batas-batas sosial yang diskriminatif dan menciptakan keadilan untuk semua kelompok. Penerapan kerangka interpretatif keadilan sosial dalam penelitian kualitatif, yaitu penggunaan kerangka interpretatif keadilan sosial dalam penelitian kualitatif ini bervariasi sesuai dengan pendekatan dan gaya peneliti, namun memiliki prinsip umum yang sama. Artinya, setiap peneliti dapat menerapkan kerangka ini dengan cara yang berbeda, tergantung pada fokus penelitian dan juga latar belakang teorinya. Nah, tetapi tetap berlandaskan pada semangat keadilan sosial dan keberpihakan terhadap kelompok yang terpinggirkan. Fokus utamanya adalah memahami dan mengungkapkan isu-isu ketidakadilan sosial seperti hierarki, rasisme, seksisme, serta ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Melalui kerangka ini, peneliti berusaha melihat bagaimana sistem sosial budaya atau politik dapat menciptakan ketidaksetaraan, serta berupaya memberi ruang bagi suara-suara yang selama ini tidak terdengar atau diabaikan. Nah, proses penelitian ini dilakukan dengan menghormati dan melibatkan partisipan secara setara, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta memberikan timbal balik atas partisipasi mereka. Dalam praktiknya, peneliti tidak hanya mengambil data dari partisipan, tetapi juga berinteraksi secara etis dan juga empatik. Timbal balik dapat berupa apresiasi, kontribusi positif, atau bentuk dukungan lain kepada komunitas tempat penelitian dilakukan. Nah, dalam etika penelitian, peneliti diharapkan sadar akan posisi dan sudut pandangnya sendiri, serta mengakui bahwa hasil penelitian merupakan kerjasama atau konstruksi bersama antara peneliti dan juga partisipan. Ini berarti peneliti harus reflektif terhadap bias dan penerapannya dalam proses penelitian. Hasil yang diperoleh bukan semata-mata hanya sekedar temuan peneliti, melainkan hasil dialog dan kolaborasi antara peneliti dan partisipan yang saling memberi makna. Hasil penelitian ini dapat disajikan secara tradisional maupun dengan cara kreatif, dan pada akhirnya bertujuan untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Misalnya, melalui artikel ilmiah, hasil penelitian bisa disampaikan lewat media seperti puisi, teater, atau karya visual. Tujuannya bukan hanya untuk menyampaikan data, tetapi juga untuk membangkitkan kesadaran dan mendorong tindakan nyata yang menuju perubahan sosial yang lebih setara dan juga inklusif. Selanjutnya adalah mengenai linking filosofi dan interpretatif framework. Dalam penelitian kualitatif, kerangka interpretatif selalu berhubungan dengan asumsi-asumsi filosofi seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, dan juga metodologi. Nah, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit, setiap kerangka interpretatif membawa pandangan filosofis tertentu yang mempengaruhi cara peneliti memandang dan juga memperoleh pengetahuan, menilai nilai dan juga melakukan penelitian. Nah, peneliti perlu memahami hubungan ini agar bisa menyesuaikan kerangka interpretatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Misalnya, ketika peneliti memilih pendekatan post-positivist, maka peneliti cenderung menekankan objektivitas, pengukuran sistematis, dan juga minimnya bias pribadi. Namun, bila peneliti menggunakan kerangka social justice seperti feminis atau disability framework, maka peneliti akan lebih menonjolkan keberpihakan terhadap sebuah kelompok terpinggirkan dan juga bertujuan menciptakan perubahan sosial.
Nah, jadi dalam penelitian kualitatif ada dua cara untuk membahas kerangka interpretif ini. Yang pertama adalah menjelaskan sifat dan penerapannya dalam penelitian. Contohnya kayak bagaimana sih kerangka itu digunakan dalam masalah dan juga pertanyaan penelitian, lalu juga pengumpulan dan juga analisis data serta interpretasi hasil. Nah, lalu yang kedua adalah mengenai menjelaskan asumsi filosofis yang terkait dengan kerangka tersebut. Contohnya tuh ada 4. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, aksiologi, dan juga metodologi. Selanjutnya adalah mengenai tabel yang menunjukkan hubungan antara 4 keyakinan filosofis dan juga dengan berbagai kerangka interpretif. Nah, kerangka interpretifnya sendiri itu ada 5 dan 4 keyakinan filosofisnya itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada ontologi, yaitu pandangan tentang realitas. Nah, ini tuh menjelaskan bagaimana peneliti itu memandang kenyataan. Apakah ada satu kebenaran atau ada banyak versi realitas. Nah, kalau dalam yang pertama itu post-positivis, yaitu realitas objektif dan juga dapat diukur. Kemudian kalau konstruktif, itu realitas dibentuk melalui pengalaman sosial dan juga dari makna individu. Lalu ada transformatif, yaitu realitas dipengaruhi oleh nilai, politik, dan juga kekuasaan. Sedangkan kalau untuk pragmatik, itu realitas dipahami dari apa yang berguna dan efektif. Lalu untuk critical race, feminist, queer, and disabilities, itu realitasnya terbentuk dari ketidakadilan sosial, hegemoni, dan juga pengalaman kelompok yang terpinggirkan. Lalu habis itu ada epistemologi, yaitu hubungan peneliti dan pengetahuan, yaitu menjelaskan bagaimana peneliti ini memperoleh dan juga memahami pengetahuan. Yang pertama ada post-positivis, yaitu peneliti menjaga jarak agar tetap objektif. Lalu konstruktivis, yaitu pengetahuan itu dibangun berdasar bersama partisipan. Lalu ada transformatif, yaitu pengetahuan muncul dari kolaborasi untuk perubahan sosial. Lalu ada pragmatik, yaitu pengetahuan dinilai benar bila bermanfaat untuk memecahkan masalah. Lalu ada critical race, feminist, queer, disabilities, yaitu pengetahuan lahir dari pengalaman hidup dan juga perjuangan kelompok yang terpinggirkan. Lalu ada yang ketiga, yaitu ada asiologi, yaitu nilai dan etika dalam penelitian. Nah, ini menunjukkan peran nilai dan etika dalam proses penelitian. Yang pertama ada post-positivis, yaitu penelitian diupayakan untuk bebas nilai. Lalu ada konstruktivis, yaitu nilai peneliti diakui dan mempengaruhi hasil dari penelitian. Lalu ada transformatif, yaitu nilai keadilan dan pemberdayaan menjadi pusat penelitian. Lalu ada pragmatik, yaitu nilai ditentukan oleh manfaat praktis dari penelitian. Lalu ada critical race, feminist, queer, and disabilities, itu nilai kesetaraan, keberagaman, dan kebebasan menjadi dasar penelitiannya. Nah, yang terakhir itu adalah metodologi, yaitu cara melakukan penelitian. Ini menjelaskan pendekatan dan juga metode-metode apa yang digunakan seorang peneliti. Nah, yang pertama itu ada post-positivis, yaitu menggunakan metode sistematis dan kuantitatif. Lalu ada konstruktivis, yaitu menggunakan metode kualitatif seperti wawancara dan juga observasi. Lalu ada transformatif, yaitu menggunakan metode partisipatif dan reflektif untuk perubahan sosial. Lalu ada pragmatik, itu menggabungkan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lalu ada critical race, feminist, queer, disabilities. Ini menggunakan pendekatan kritis untuk mengungkap ketimpangan sosial dan juga memperjuangkan keadilan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai philosophical assumption and interpretative framework. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.